Jadi mau nggak mau kita landing nggak tanpa roda, which is kayak duak gitu kan. Kamu udah tahu belum mau jadi apa? Kalau belum, yuk dengerin cerita mereka dari berbagai macam profesi cuma di segmen Mau Jadi Apa Lo. Semoga menginspirasi. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Mau Jadi Apa. Dimana di segmen ini kita selalu kedatangan narasumber yang diharapkan Amin. bisa memberi inspirasi dan motivasi. Tapi sekarang sih jujur Amin. aku gak yakin. Gimana? Langsung aja ini narasumbernya. Say hi dong. Halo, saya yang akan memberikan Anda inspirasi hari ini. Pede banget. Be ready. Jadi namanya siapa? Namanya Gema. Gema. Nama Nama lengkapnya? lengkapnya apa? Gema Bawana Tanseki. Nah. Yeay, karena kita teman lama guys. Yeay. Dari zaman aku di Bandung, udah kenal ya? Zaman- Kayak 10 tahun yang lalu lebih. Dari zaman skin tone-nya kayaknya masih dark gitu nggak sih? Iya. Dari zaman behel masih mahal Iya, ya. Jadi dulu belum zaman- belum bisa pakai behel kamu ya. Sekarang juga masih mahal sih sebenarnya. Iya. Ini lebih sopan. Tadi dari zaman apa? Aku gendut. Dia Iya. jahat banget. Body shaming lo 2020. Enggak gendut, kayak lebih apa ya? Lebih Cute. bulat. Oh, Mm-mm. lebih cute. Sekarang aku nggak cute. Lebih dadakan sih. Lebih datang tahu. Nah, itu maksud gua. Aduh. Oke, ya. Jadi Gema, kenapa sih kamu bisa ada di sini? Berarti kan kamu tuh seseorang yang berprofesi, iya nggak? Ya, Atau karena kamu nggak ada profesi kamu di sini, jadi siapa tahu ada yang mau mencari gabut. pekerjaan sih, benar. Oh, lagi nyari Iya, pekerjaan. ini kan kebetulan kan shootnya kan pas lagi corona kan ya, Pas lagi pandemi. pandemi. Jadi ya barangkali ada. Amin ya. Enggak. Amin. Jangan, Aman. jangan. Tuh kan, emang nih orang suka bercanda guys. Jadi Gema ini adalah seorang pekerjaannya tuh kayak nggak relevan gitu sama ini. Aduh, dia tuh pekerjaannya tuh kayak salah satu bisa dibilang profesi yang diidam-idamkan nggak sih? Masih lah ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Jadi Gema itu adalah seorang pramugara. Di salah satu maskapai. Apa sih dibilangnya maskapai ya? Iya, betul. Maskapai penerbangan Indonesia. Iya. Yang reputasinya bagus lah ya. Boleh dibilang nggak sih? Bilang nggak ya? Bilang nggak ya? Jangan deh kali Jangan ya. deh, jangan. Salah satu maskapai penerbangan Indonesia. Oke. Jadi kamu udah jadi pramugara berapa lama? Mau jalan 3 tahun. Mau jalan 3 tahun. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa, iya. Iya nggak kerasa. Dulu jujur ya, aku nggak yakin loh kamu bisa jadi pramugara. Kelihatan. Ah? Aku juga sama. Kamu juga nggak yakin sama diri kamu sendiri. Benar. Terus pas jadi pramugara, wow, mimpi, seneng banget. Gimana gitu? Nggak. Biasa aja. Biasa aja sih. Bersyukur dong. Bersyukur Iya. karena ya emang basicnya emang nggak tahu ya bakal jadi pramugara. Terus lagi. Terus emang awalnya emang nggak tahu pramugara itu apa gitu. Terus tahu-taunya gitu aja nyemplung jadi pramugara, kayak wow, kok bisa gitu dari yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba masuk ke sini gitu. Kalau misalnya dengar pramugara atau pramugari gitu ya, yang kepikiran pasti kayak wow, itu prestis satu. Terus kedua, gajinya banyak. Jadi banyak sebenarnya teman-teman yang mungkin mau jadi ya itulah pramugara, Ya. pramugari, ya nggak sih? Ya tapi Betul. seleksinya juga nggak gampang kan gitu. Nah kamu sendiri ceritain dong gimana waktu itu ikut proses seleksi sampai bisa keterima. Training dulu kah atau gimana tesnya dan segala macamnya? Siapa tahu kan teman-teman ada yang mau Ya. ngelamar jadi pramugara atau pramugari. Jadi tuh dulu awalnya emang karena berawal dari kuliah nggak bener ya. Kuliah nggak bener. Ya itu makanya aku bilang tadi guys, aku juga ragu sama dia karena ketemunya tuh di event lomba dance terus dance, di mana-mana dia dance terus dance. Aduh, terus Terus dari awalnya kuliah nggak bener, terus akhirnya dimarahin orang tua, terus akhirnya orang tua ya, kamu daripada luntang-lantung nggak ada kerjaan, cuman ngedes doang kerjanya, mending kamu ini, mama cariin kerja yang lebih, yang lulusan SMA tapi gajinya lumayan gitu kan. Akhirnya dicariin pekerjaan, katanya pramugara katanya lumayan nih, menjanjikan katanya. Terus akhirnya ya udah dicariin, akhirnya setelah browsing akhirnya dikasih lihat nih kamu cobain nih. ya nanti bisa di bip gitu. Ya, Oke. kamu cobain deh ini katanya.
akhirnya aku ke sana, dari Bandung aku ke Jakarta. Aku waktu itu iseng sih sebenarnya. Sebenarnya belum kepengen ya. Belum. Nyoba aja karena orang tua, Nyoba karena aja, keluarga pengen. Karena keluarga pengen, dia ngerasa bersalah sih waktu itu karena kuliah nggak bener kan. Iya, Terus iya. ya udahlah, akhirnya datang ke sana nyobain interview. Waktu datang itu tuh si aplikannya tuh ada 1000-an lebih gitu loh. 1000-an. Sampai kaget juga. Dari seluruh Indonesia. Gitu. Wow. Atau nanya-nanya ada yang dari NTT, dari Makassar gitu, niat-niat ke Jakarta waktu itu. Emang demi ini kaget juga sih. Terus akhirnya pas di giliran aku tuh, terus akhirnya ditimbang. Jadi sebelum interview gitu kita ditimbang dulu nih, ditimbang sama diukur tingginya berapa. Pas ditimbang ternyata aku gagal. Jadi itu penting berarti ya? Penting banget. Berat badan, tinggi badan itu penting. Penting banget. Jadi, kamu gagal karena aku kekurusan 10 kilo waktu itu. Dulu aku tuh 10 kilo. Seberat kamu lah kayaknya. Maksudnya kan tinggi aku kan setengah kamu nih. Jadi maksudnya aku bulat itu tadi. Enggak. Dulu tuh aku seberat kamu yang sekarang gitu. Kayak masih yang sekarang. Cungkring banget lah ya. Aku ingat sih kamu dulu kurus banget. Kurus banget. Sekarang juga kurus juga sih. Cuman kata ya better lah ya. Iya deh, sekarang kurus terus, juga. Akhirnya waktu itu sempat panas juga karena ibaratnya sebelum perang udah kalah gitu kan. Belum interview, tapi pas dicek tinggi badan udah nggak lolos gitu. Akhirnya berarti udah nggak ada kesempatan lanjutan tuh. Begitu berat pulang. Badan. Oh, itu guys berarti berat badan, tinggi badan. Oke, terus? Berat badan, tinggi badan. Emang berapa sih idealnya kalau cowok? Gue lupa lagi. Dengan tinggi lo kayak 178 177 175 aku. 175. Oke, 175 berapa sih? Waktu itu yang gagal berapa beratnya? 40, 50. Waktu itu 60. 65 apa ya? Berarti 70-an kali ya. Dulu 60. Berarti yang ideal ya 70-an. Ya bisa dibaca syarat-syaratnya ya. Ada enggak sih di persyaratan gitu kalau misalnya? Ada sih banyak, kalau misalkan browsing juga banyak banget persyaratannya. Ya, di maskapai itu atau di maskapai yang lain. Soalnya tiap maskapai beda-beda sih si requirement itunya. Terus setelah gagal apa yang kamu lakukan? Setelah gagal panas tuh, kesel soalnya penasaran sih karena belum mulai keterima. Akhirnya aku berusaha gedein berat badan tuh sampai sengaja banget tiap malam makan Indomie dicemilin 2. Tapi nggak sehat ya, jangan dicontoh. Bodo amat, yang penting gendut gitu kan. Soalnya dulu katanya bakal ada apa sih namanya? Requirements apa? Bakal ada apa? Bakal apa? Pekerjaan tuh, lowongan pekerjaan. Apa sih namanya? Apa? Lowongan pekerjaan? Rekrutmen. Requirement. Satu studio ikut pusing. Oke, bakal ada rekrutmen lagi. Katanya gak jauh-jauh dari yang itu. Oke, jadi kesempatan kedua lah bagi kamu ya. Kedua, terus akhirnya ya udah aku coba cepetin naikin badan ya. Karena aku tahu aku lama naikin berat badan, jadi aku cari cara yang naikin berat badan instan dengan cara makan mie instan. Tapi yang instan itu nggak akan bertahan lama, kamu tahu nggak? Nggak, bercanda. Terus? Bener, tapi. Oh iya. Ya, terus akhirnya udah tuh aku sempet naik, kan aku waktu itu katanya underweight 10 kilo. Terus aku udah makanan instan dan minum susu gitu. Terus aku naik cuma 5 kilo doang. Nah pas aku udah naik 5 kilo, itu tuh minggu depannya ternyata ada rekrutmen lagi. Tapi bukan di Jakarta, di Palembang waktu itu. Dan aku tuh dengar info katanya kalau di rekrutmen itu tuh rekrutmen terakhir nerima pramugara cowok. Jadi untuk maskapai ini. Maskapai ini. Jadi setelah itu cowok nggak diterima. Wah, jadi ini kayak last chance banget kan. Terus pas lihat jadwalnya, wah ini jadwalnya hari Senin, terus hari Minggunya aku ada perform di Jogja gitu. Masih jadi artis ya waktu itu ya, artis ibu kota. Terus sibuknya udah kayak artis. Akhirnya karena aku nggak bisa nge-cancel itu acara dan butuh juga duitnya buat ongkos ke Palembang. Jadi ya udah akhirnya aku beres waktu itu bela-belain ke beres perform dari Jogja waktu itu, langsung terbang ke Bandung buat ambil baju buat
buat apa? Buat interview Buat di interview. sana. Terus dari sana uangnya tuh masih kurang sebenarnya waktu itu. Wah, lagi di bawah banget lah. Terus untungnya kakak waktu itu bantuin buat ongkos ke Jakarta Palembangnya. Terus ya udah akhirnya terbang sana. Nyampe lah di Palembang. Nyampe di Palembang Ke lokasi tes, ke lokasi lokasi interview. tes. Itu pun di lokasi tes pun sebelum OTW ke lokasi tes tuh ada kendala juga tuh. Apa tuh? Jadi Wah. waktu itu ATM hilang. Jadi Wah, bener-bener nggak megang duit sama sekali. Nggak megang duit, tinggal 50.000 itu di tangan. Terus sedangkan dari bandara ke tempat interviewnya itu naik taksi kan. Wah, nggak berani tuh, maksudnya 50.000, maksudnya masih nggak yakin nih bakal bisa apa enggak gitu. Soalnya bandara Palembang itu ke tempat rekrutmennya itu Ada apa dengan kata requirement mulu. Kenapa kamu? Dari rekrutmennya itu jauh gitu. Ya udahlah, daripada udah di Palembang nih ya, udah di Iya, Palembang. Terus ya udah akhirnya naik taksi, nekat waktu itu. Untungnya 45.000 tuh nyampe di sana. Terus ya udah akhirnya Masih ada lah. Masih ada gitu, Iya. masih ada jalan gitulah, udahlah, gak banget tuh. Terus waktu itu akhirnya masih apa? Kan aku udah mentalnya, wah ini yang nunggunya bakal 1.000 orang nih kayak di Jakarta nih. Ternyata tuh di Palembang lebih sedikit. Kayak berapa orang? 300. Dan itu kayak wah lega banget gitu kan. Nah, terus ya udah akhirnya ngantrinya pun lebih cepat. Dan waktu giliran aku sebelum ditimbang tuh kan udah trauma tuh. Anjir lagi. Udah trauma. Jadi sebelum ditimbang minum dulu Aqua 1 liter. takut kurang ya. Takut kurang. Aqua 1 liter, bodo amat tuh, gua kenyang air dah. Terus HP ditaruh di mana tuh, di biar berat-berat. Cheating ya. Ternyata. Ini boleh enggak ya gua? Nah tuh. Iya, nanti Iya. ini termasuk cheating sih. Tapi ya udahlah. Akhirnya enggak, itu aja lah, sampai Ya minum udah. Aqua aja. Minum Aqua biar tambah berat. Akhirnya aku minum Aqua tuh 1 liter biar makin berat, semoga keterima gitu kan. Terus akhirnya bismillah, terus akhirnya lolos tuh pas ditimbang. Lolos, alhamdulillah, enggak tahu kenapa. Oke, berat badan lolos berarti. Badan lolos. Oke. Terus Langsung next lah, interview. Langsung interviewnya tuh ada tes tulis dulu atau langsung hadap-hadapan sama? Hadap-hadapan sih. Tes Oh, tulisnya oke. nanti setelah interview. Oh, Akhirnya interview lancar sih, alhamdulillah. interviewnya kayak apa sih kalau boleh tahu? Ngobrol. Interviewnya ngobrol sih. Ngobrol. Kadang suka Tentang nggak- kamunya ya? Iya, kadang suka nggak diprediksi. Kadang cuman ditanya kamu makan apa, hari ini hari apa, tapi pakai bahasa Inggris gitu kan. Emang bisa waktu itu? Ya, I can lah little. I speak English every day, every time. Latata. Latata. GI dong. Oh iya. Oke, bisa dikit-dikit. Bisa dikit-dikit. Jadi sebenarnya tujuannya pengen tahu kemampuan bahasa kamu sama mungkin personality kamu kali ya. Dari ngobrol itu bisa diajak komunikasi nggak dengan Bener, baik bener, gitu kali ya. Terus bahasa Inggris kamu maksudnya aktif atau pasif gitu kan. Aku rasa walaupun kamu nggak bisa pasti kamu juga aktif dah. Kan emang gak tau malu anaknya. Iya. Iya kan? Spontan aja gitu, mau salah mau bener ngomong aja Ngomong udah aja, gitu. iya. Tersentuh kali ya, usahanya gede banget mungkin. anak ini gitu. Iya, soalnya aku bilang, ini aku jauh-jauh dari Bandung, gue gini. Speaknya jago juga. Kayak mereka, oh ini niat nih orang. Ini ya, gitu. oh gila. Gitu. Bisa ditiru terus? Bisa ditiru. Terus udah tuh akhirnya udah keterima. Lolos. Tes tulis berarti lolos. Psikotes gitu-gitu. Psikotes Psikotes lolos. semua lolos. Psikotes lolos, terus Iyalah. ada tes berkas gitu, apa ya namanya? Askam itu apa ya? Kayak cek silsilah keluarga kamu gimana, terus apakah ada keluarga mungkin kayak teroris dulu, apa kamu ada keluarga teroris atau apa? Siapa kayak tahu gitu. keturunan sultan juga disuruh nyumbang. Yes, mungkin Bisa juga kali ya. Donatur. Sponsor. Enggak, ini bercanda ya. Bercanda. Terus cek kesehatan lolos. Uh-uh. Ya udah deh. Akhirnya training langsung. Trainingnya berapa lama tuh? Sebelum terbang pertama, Cie. Trainingnya sebelum terbang pertama 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan dan Full tiap hari. weekend libur. Weekend libur, tapi itu kayak di dorm gitu. Iya, kayak Oh, jadi kayak udah full ya berarti udah ya. full. Benar. Jadi udah dibiayain,
udah langsung tanggungannya si maskapai itu berarti? Ditanggung sama maskapai, kita juga dikasih gaji pokok sih waktu itu. Oh, udah dapat gaji di training. Udah punya duit, tapi habis juga sih. Habis juga buat jajan, biasalah anak. Ya segimana orangnya sih, anak guys. Kalau dapat duit gimana sih ya? Terus? Itu, Oke. Iya, udah 4 bulan. Udah deh. Penerbangan pertama. How was it? The first flight. Kayak pasti nervous dong kan? Pertama kali terbang, terus kayak tanggung jawabnya besar banget, langsung nge-serve kayak customer banyak banget. Yes. Passengers mungkin event udah di training di selama 4 bulan itu gitu, how to deal with passengers, tapi tetap aja kita kalau udah di realnya gitu tetap deg-degan, grogi gitu. Apalagi kalau salah nggak ada salah nggak? Salah pasti, dan apa pasti tuh? Dimarahin gitu. Kayak apa misalnya? Misalkan kayak waktu itu grogi, karena saking groginya, misalkan penumpang minta kopi, aku kasihnya mie gitu. Kalau aku mungkin aku langsung banjur gitu ya, pakai kopinya gitu iya ya. Pak, bisa dibantu mau mie kan ya? Oh iya, siap. Jadi dibikin mie kan. Kopi Pak. Oh iya Pak, makan aja sendiri gitu. Kok bisa gitu sih? Karena grogi. Oh iya gitu. Ya kayak mungkin ini ya terlalu excited, jadi kayak apa tadi ya, lupa. Oke. Ini ya udah akhirnya jadi bola-bola senior gitu kan. Ya udah wajar lah gitu, karena aku mikir ya wajar lah karena pertama kali ya. Dan bukan sesuatu yang maksudnya kayak bukannya sesuatu yang disengaja juga atau it's not a big deal juga nggak sih, kayak ya udah salah gitu, tapi dan mereka juga pasti ngerti karena emang yang penting minta maaf. Sorry. Minta maaf. Iya, karena kita diajarin tuh 3 magic words tuh. Maaf, terima kasih, tolong. Oh, itu 3 magic words. Iya. As steward. Yes. Stewardess. Oke. Apa nih, kenapa ketawa? Panasan gue. Serius panas? Dia kayaknya grogi deh kira-kira. Pasti grogi gue kalau kayak gini. Oh iya, itu keringetan loh. Ada tisu nggak? Dia belakangnya basah. Oke. Dari tadi lap-lap sini. Mana keringetnya ya di sini, terus yang dilap belakangnya banjir. Lanjut. Jadi itu kesalahannya tadi. Kalau kesalahan yang mana sih? Itu tadi kan ngomongnya yang paling sering tuh salah nge-serve. Oh iya, benar. Orang minta apa dikasihnya apa. Masa itu doang, tapi yang maksudnya yang fatal pernah gak sih? Selama 3 tahun jadi pramugara gak mungkin gak ada yang fatal yang bikin kayak ya ampun gue besok dipecat. Ada gak sih yang kayak paling gitu? Kayak lupa jam terbang. Enggak. Kayak besok harusnya terbang terus kamu ketiduran gitu. Ketiduran tuh aku gak pernah sih sampai saat ini. Pernah sekali sih waktu itu. Cuman kalau yang paling salah waktu kerja itu paling aku kayak gak buang sampah, lupa buang sampah. Soalnya kan kita tuh kan penerbangannya padat tuh, jadi kita beres flight langsung tukaran sama kru yang lain, jadi harus cepet-cepet dibersihin lagi. Begitu selesai flight kayak semua tuh tanggung jawabnya kru yang bersih-bersih apa sampai bersih banget pesawatnya. Kalau yang di maskapaiku gitu. Oke. Kamu lupa terus langsung turun aja joget-joget ya, langsung bikin TikTok. Soalnya ada video kamu bikin TikTok depan pesawat. Iya ada satu. Iya gitu. Langsung dimarahin itu. Aduh. Tapi nggak sampai di SP gitu, nggak dimarahin aja. Dimarahin doang. Cuman ya gitu ya, kayak lupa buang sampah, lupa masukin tisu karena udah habis gitu kan. Terus dan kalau pengalamannya kalau selain itu paling apa ya, karena kita junior biasanya tuh apa-apa tuh kita gitu. Jadi kalau misalkan kayak ada pup lah yang keluar offside gitu kan kemana-mana. Offside. Ada loh. Langsung dipanggil. Gema. Iya benar. Kayak gitu. Nih kerja junior, kerjain katanya gitu. Oh gitu. Bener. Tapi berarti senioritas itu ada berarti di dalam dunia penerbangan. Ada sih. Tapi parah nggak sih? Apa sebatas kayak itu kan kayak bercanda mungkin ya jatuhnya? Iya sih, kayak bercanda sih jatuhnya. Cuman katanya sih kalau zamannya dulu ya, sebelum aku berkecimpung di dunia ini, katanya sih dulu senioritas banget katanya. Cuman sekarang udah berubah kali. Sih, udah biasa aja sih. Tapi so far berarti kamu nggak ngerasa yang beban atau enggak berat banget sih nih kerjaan gitu? Enggak. Atau enggak? Paling hal terberatnya itu karena bangun pagi sih. Karena dulu kan bisa bangun siang kan. Terus sekarang dikasih bangun pagi gitu. Apalagi flight terpagi ya, first flight ya. Itu aduh. Itu jam berapa sih? Berarti bangun kalau misalnya first flight kan jam 5-an biasanya. Kalian udah standby jam berapa tuh kalau misalnya first flight bangun gitu? Jam 2 harus bangun gitu kan. Tapi kemarinnya libur kan, jadi bisa istirahat. Kemarinnya pernah nggak kayak nggak tidur gitu?
Pernah Oh, banget. pernah. Sering ya malah ya. Oh. Karena takut ini kan, takut bablas kan. Takut bablas. Jadi ya udah. Tapi biasanya kalau kayak gitu ada juga yang libur, ada juga yang hari sebelumnya terbang juga ada. Oke. Tapi emang ada peraturannya sih, kayak minimal rest 12 jam. Minimal rest 12 jam. Dan itu diaplikasikan dengan baik. Baik banget. Karena kalau dilanggar emang kena hukum juga. Nggak boleh. Tuh. Terus pernah nggak sih, kan itu kerjaan kamu tuh beresiko tinggi kan? Pernah nggak sih kayak gue nggak tahu nih gue bakal habis penerbangan ini gue selamat atau enggak? Gue karena kan setiap terbang itu kan ada resiko. Amit-amit ya, maksudnya kecelakaannya, walaupun pesawat adalah transportasi tersafe. Iya betul. Iya nggak sih? Tapi resikonya paling tinggi kan kalau ada apa-apa gitu. Pernah nggak sih kayak kamu takut gitu, deg-degan atau gimana? Atau pernah hampir ada kejadian? Karena aku sih orangnya santai ya. Jadi aku dari awal udah mindsetnya, udahlah kalau mati aja. Ada baiknya sih ya, mungkin ya, karena ya namanya kerjaan juga ya. Iya. Jadi maksudnya aku masuk ke sini udah tahu resikonya dari awal pasti kayak gitu kan. Cuman ya udah dari awal kalau jatuh ya jatuh. Cuma sebisa mungkin ya enggak gitu, dengan cara kita pre-flight check-nya tuh dengan benar-benar ngecek. Kita kan juga sebelum terbang kan ada pre-flight check, cek segala emergency equipment-nya. Oke. Jadi aman. Pokoknya ya kamu melakukan apa yang kamu bisa, sisanya ya terserah Tuhan gitu ya, betul, berdoa betul. gitu. Iya. Mungkin itu salah satu jadi pertimbangan teman-teman sih ketika mau jadi pramugari pilot tuh, kayak resiko nyawa tuh kayak ya nggak sih, pasti ada di bahan pertimbangan gitu, kayak gila tiap hari terbang gitu. Orang mikirnya lebih ke cara matinya sih. Iya sih. Cara matinya tuh orang lihat kayak amit-amit ya. Wah iya amit sih. Orang-orang mikirnya lebih ke jatuh, hancur badannya, bakar pesawatnya, iya. Badannya tidak ditemukan. Dan kan emang kalau kecelakaan di penerbangan kan di beritanya di TV kan gede-gedean banget kan. Jadi orang-orang juga mikirnya wah ini mengerikan sekali gitu. Padahal sebenarnya memang penerbangan paling safe. Padahal kalau dipikir-pikir kecelakaan itu yang paling sering di darat. Di darat, betul. Kalau di penerbangan tuh paling setahun tuh ya amit-amitnya tidak sebanyak, nggak sebanyak itu. Tapi ya itu sekalinya hilang lah, nabrak lah, jatuh lah gitu. Kalau yang kecil-kecil paling kepleset gitu nggak diberitain kan? Mungkin iya. gitu ya. Gitu. Walaupun itu sebenarnya udah kecelakaan kan, mungkin sedikit. Sebenarnya bukan kecelakaan sih. Biasanya itu kadang-kadang ada karena angin. Oh, ada faktor-faktor cuaca yang tidak terkendali sih, gitu. Hujan gede gitu. Terparah deh. Situasi yang terparah kamu, terus kayak gila gue mati nih sekarang gitu, amit-amit. Maksudnya yang maaf nih, bukannya mau nakut-nakutin gitu, maksudnya biar ada bayangan bener. Kan situasi kayak gitu tuh pernah ngapain. Waktu itu jadi ada tiba-tiba Captain manggil. Captain manggil, dia bilang rodanya nggak bisa retract, rodanya nggak bisa turun. Jadi mau nggak mau kita landing nggak tanpa roda, which is kayak duak gitu kan, kayak di cerita-cerita. Oh my God. Gitu kan. Iya kan itu juga bahaya dong. Yes. Terus ya udah akhirnya kata seniornya, jadi yang dipanggil itu kan senior, terus seniornya nyampein ke kita, siap-siap ya prosedur emergency katanya gitu. Iya aku aja dingin loh tangannya dengerin kayak wow. Apaan nih gue bilang. Ya udah akhirnya kita lakuin sesuai prosedur. Terus ya udah akhirnya gitu tapi beneran tanpa roda. Jadi gini, waktu kita udah sesuai prosedur, kita udah review masing-masing kan. Pas udah mau ngelakuin prosedur, tiba-tiba untungnya rodanya turun. Oh, jadi, wow. Plot twist. Itu udah mikir kemana-mana sih, itu udah Iya sih. Mama, Papa, ampuni dosa-dosaku yang banyak ini gitu kan. Aduh, itu udah lemes sih sumpah itu waktu itunya. Pasrah ya, lebih tepatnya pasrah. Pasrah, sumpah. Iya. Ya bener-bener kerasa, oh ternyata ini nih baru nih resik, ini tuh baru ancaman gitu, belum yang situasi realnya ya. Kalau bener-bener kayak gitu gimana? Berarti kalau turbulence gitu juga pernah dong pasti. Sering. Sering. Kalau turbulence malah udah biasa. Kadang-kadang orang-orang kan suka ada Allah Akbar gitu. Yang duruk gitu misalnya kayak. Kadang-kadang
kita sebagai pramugara-pramugari buat cara nenangin mereka, kita harus terlihat tenang supaya mereka juga tenang. Seolah gitu tidak ada kan. apa-apa Tidak ya. ada apa-apa. Jadi kalau misalkan kita lagi masih jalan di cabin tuh, terus tiba-tiba ada turbulence gitu, penumpang kan kalau lihat kita takut, mereka juga kan pasti ikut takut kan. Jadi aku suka ngakalinnya dengan cara senyum, terus kayak ngerasa lagi di tornado gitu kan. Jadi kayak nggak apa-apa. Padahal di sini kayak Iya. Wah, kocak banget. Ketahuan ya rahasia Iya. kita. Ternyata Tapi aman kok. Itu mostly kalau turbulence tuh kalau nggak angin kita nabrak awan. Tapi itu udah biasa. Dan awan bisa ditabrak. awan bisa ditabrak. Jadi level awan tuh ada hijau, kuning, merah, magenta. Jadi kalau misalkan udah kuning tuh kirain tembus pandang gitu. Apa sih tembus? di radar kelihatan, di radar di pilot kelihatan. Jadi kalau misalkan udah merah, udah kuning tuh pasti pilot menghindari itu. Tapi kalau misalkan tidak terhindar ya paling nempel-nempel dikit lah gitu. Jadi karena agak goyang tuh mungkin karena nabrak Iya, awan. nabrak awan. Dan juga kadang-kadang suka ada angin yang gak kedetek. Itu suka nggak bisa terhindarkan. Jadi ya mau nggak mau kena gini gitu. Oke, kita udah ngomongin yang serem-seremnya nih. Nah, karena emang resikonya tinggi banget. Terus kan apa namanya? Menyangkut nyawa nih profesinya. Gua tahu nih mau kemana. Sekarang kita ngomongin yang enak-enaknya. Kira-kira gaji seorang, salary gaji ya. Sopan gak sih kok aku nanyanya guys ya, maksudnya gitulah. Kira-kira kisaran salary loh. Ini doang. Tadi kayak nakut-nakutin. Buat channel ini doang, makasih loh. Tadi kan kayak nakut-nakutin, takutnya orang nggak mau jadi pramugara. Nah, kayak dikasih tahu nih. Enggak jelek-jeleknya doang, ini enaknya gitu. Salah satunya pasti ada bayaran untuk resikonya yang tinggi itu, which is salary-nya emang ya kita semua tahu walaupun kita nggak tahu berapa, tapi salary pramugara dan pramugari itu tinggi. Belum lagi tunjangan-tunjangan banyak banget kan. Itu kisarannya berapa sih kalau boleh tahu? Berarti kamu jatuhnya junior atau senior? Sekarang masih junior. Junior, pramugara junior di sebuah maskapai. Ya, yang cukup terkenal di Indonesia itu kisaran. Kalau Salary-nya misalkan berapa? buat junior itu, jadi kita kan gaji itu salary itu ada 2 kali, 1 bulan 2 kali. Jadi kayak pertama 2 kali, happy banget ya jadi dengerin. Jadi pertama kayak gaji pokok itu UMR lah, UMR biasa. UMR Jakarta. UMR Jakarta Oke. sekitar 18 juta lah UMR. Apa? Amin. Pak Anies tolong ya. Serius? Enggak. UMR-nya UMR Jakarta Oh, sama kirain standar UMR-nya beda ya sama yang UMR Jakarta. pegawai-pegawai. Oke. Gitu. Terus yang kedua itu ada jam terbang. Jadi yang jam terbang sih biasanya yang gede gitu. Jadi semakin sering terbang itu menentukan semakin banyak atau tidak salary-nya. Betul. Jadi biasanya kisaran kita kalau terbang tuh 1 bulan 80 sampai 100 jam. 80 sampai 100 jam. Itu kalau junior bisa 15 sampai 20. 15 sampai 20. 15 sampai 20-an. Ribu rupiah. Enggak mungkin lah. Fix sih gak ada yang mau jadi pramugara, udah mah tiap hari pasrah. Iya. Oke, 15 sampai 20-an plus UMR. Iya. 2 digit lah jatuhnya ya. Lumayan lah. Oh. Terus ada apa lagi ya? Ada lagi. Oh iya. Asuransi sih enggak. Asuransi sih anaknya kita. ditanggung semua. Iya, kacamata, gigi, Health terus semua ya. health tanggung. Pokoknya kalau ada apa-apa Orang dikit tua, aja, orang tua juga dapat. Enggak. Istri, anak. Oh iya. Oh berarti Orang tua juga ada, saya juga. Saya punya anak. nanti punya kamu mama, jadi punya orang papa. tua. Iya, Mah. betul. Gitu. Traveling juga gratis. ke seluruh dunia. Ke seluruh rute penerbangan. Seluruh rute airline. penerbangan. Iya. Sorry. Ke seluruh rute penerbangan airline. Iya, airline yang saya setahun naungi. boleh berapa kali tuh? Bebas sepuasnya. Tapi kan ada cutinya. Iya nggak sih? Nggak. Hmm, Kalau mau dipakai terus bisa dong. boleh. Oh, wow. Karena itu kita kayak ngejuin gitu, kayak ngajuin aku mau terbang ke sini gitu. Tergantung di proof apa enggak ya, Tergantung matasan di ya. Selama tidak mengganggu operasional. Jadi Wow, Enak kan? enak sih. jadi kalau Anda mau travel sambil vlog kemana saja, makanya di pramugari. Mohon maaf, tahu diri. Oh iya.
megang naikin kopranya susah. Iya. Minta tolong terus ya. Minta tolong jadi kamu ya. terus. Gue Iya. mau ngasih info Apa? nih. Jadi sebenarnya ya buat para penumpang Itu jadi bukan tugas sebenarnya- pramugara dan iya, pramugari. Jadi buat para penumpang yang suka minta tolong naikin bagasi, itu sebenarnya bukan tugas kami. Tugas kami itu cuman mengarahkan bagasi Di mana, yang di kosong, mana, di mana yang gitu. kosongnya. Karena itu kan tanggung jawab kalian gitu kan. Iya. Takutnya ada barang berharga atau apa di koper, kita ngangkat terus rusak, nanti kita yang kena. Atau benar-benar. bebannya berat terus kita yang cedera, mereka nggak bisa tanggung jawab. Benar-benar. Gitu kan. Jadi buat Sebenarnya aku tahu sih kalau di luar negeri memang gitu. Tapi di Indonesia mungkin mereka gemes ya, lihat aku lama banget kan. Pernah mau naik kursi dulu lagi, kasihan banget pokoknya, makanya tapi sering beda sih, dibantuin. kalau case-nya emang nggak nyampe ya, kayak kakak di depan aku ini kan ya. Kalau buat Kesannya gue berapa pendek sih? banget gitu ya. Ya kalau kayak gitu 156. kita bisa bantu lah. Kita bisa lihat lah, maksudnya mana yang memang tidak bisa, mana yang memang Iya. yang gitu. Tapi gitu kan. sebenarnya itu bukan tanggung jawab dari pramugari dan pramugari. Ya, Jadi kalau betul. misalnya mau minta tolonglah dengan sopan, karena itu bukan kewajiban mereka. Seperti itu. Terima kasih. Oh, gitu. Iya. So far nih kamu happy gak sih menjalani profesi kamu ini gitu? Happy banget. Happy banget. Karena mungkin sesuai karakter aku kali ya. Maksudnya aku nggak suka kerja yang di kantor gitu, duduk gitu. Aku dari ngebayanginnya aja udah stres sendiri gitu. Aduh. Jadi kalau misalkan kerja di sini Iya, tuh aku sukanya tiap terbang tuh aku ketemu kru yang tim aku yang beda, terus ketemu penumpang yang beda juga, Iya. terus stay di rute yang berbeda-beda gitu. Jadi selalu ada hal-hal baru. Jadi aku senang sih yang hal-hal kayak gitu. Apalagi ketemu orang terus ngobrolin hal-hal baru gitu. Senang sekali. Kirain enggak karena gajinya doang ya, memang karena Iya, experience. itu juga boleh sih. Karena memang experience-nya berarti. Experience-nya Berarti banget kamu memikirkan untuk terus menjalani profesi ini sampai nanti misalnya like saya 10 Sampai tahun, saat ini ya. 10 tahun ke depan masih ya. Iya. Wow, berarti kamu Insya Allah. kepikiran gak sih bakal pensiun kira-kira umur berapa gitu? Atau bisanya maksimal umur berapa sih pramugara? Kalau Pramugari pramugara di Indo Indonesia ya, setahu aku bisa sampai 45 sampai 55. 55 Kalau nggak salah di maskapai yang BUMN tuh bisa 55 sampai deh, kalau 55. nggak salah, iya. Oh, masih lama ya. Masih lama. Dan habis pensiun itu masih jalan dong kayak tunjangan-tunjangannya atau apanya? Kayak dapat masih Tunjangan setahu aku masih. ya. Mm. Wow. Jadi apa? makanya Jadi jadilah pesawat. Gimana caranya? Mohon maaf. Nggak usah dengerin podcastnya dong kalau orang ujung-ujungnya disuruh jadi pesawat. Iya sih, Iya. salah juga. Aduh. Pas gue jadi pesawat. Berarti so far kamu udah traveling to a lot of countries dong. Kayak Yes. ya, I am apa I do? I have. I have. Iya. Yes, I have. Ya, seneng. Senang Iyalah. karena ya terus naik gunung kemana-mana karena aku kan suka alam ya, jadi suka Oh, di sela-sela waktu itu kamu pakai sela-sela waktu kalau misalkan lagi di Makassar atau di mana tuh suka nyari alam-alam yang bisa dieksplor gitu. Itu seneng banget sih, kayak ketemu orang daerah gitu, ngobrol-ngobrol sama mereka. pada dasarnya emang orangnya suka traveling, guys. Maksudnya suka Iya. explore. Iya, benar. Jadi cocok ya. Iya, cocok banget. Jadi, Kalau iya kayak ya. Tapi capek banget gak sih jujur? Kayak ya capek sih Sebenarnya pasti karena kalau berdiri. kerja nggak ada yang nggak capek, Nggak ada yang nggak nggak capek sih? ya. Iya. Iya sih. Lebih ke apapun yang kalian lakukan ya lebih disyukuri sih apa yang udah kalian dapetin sekarang. Ya itu nggak gampang dapetinnya gitu. Betul. Jadi kalau misalkan kalian sometimes ngeluh, ya ingat lagi awal kalian mulai hal itu tuh karena apa gitu. Akhirnya ada yang berguna. Saya berinspirasi guys. Dia sendiri yang bilang. Padahal penontonnya mungkin biasa aja kayak Iya, iya ya. gue udah tahu Iya sih, kali. benar, Dia benar, aja yang benar. bangga sendiri gitu. Reminder. Bener. Pokoknya intinya setiap pekerjaan pasti ada plus minusnya ya. Bener. Jadi coba lebih lihat dari sisi positifnya, Betul. lebih bersyukur jadinya. Iya sih, aku Karena diajarin banyak tuh. di luar sana juga kan yang masih belum beruntung Mungkin gitu. ya, apalagi di tengah pandemi kayak gini banyak Betul, yang nggak betul banget, punya betul kerjaan dan banget. kamu bersyukur loh. Bersyukur Kayak banget. maksudnya masih bisa menjalani profesi kamu walaupun terkena tadi banget. efeknya ya dari Ya. COVID ya, jam terbang jadi berkurang ya, pasti ngaruh ke pemasukan dan segala macam. Tapi kan ya semoga pandemi segera berakhir jadi cepat balik lagi Amin, normal amin, ya. amin. Oke, tips buat teman-teman yang
ini deh, maksudnya apa sih yang harus kamu punya untuk bisa menjadi seorang pramugara atau pramugari selain tinggi badan dan berat badan yang ideal gitu. Kayak aku kan sedih banget ya. Mungkin gak sih kalau aku, misalnya aku pendek tapi aku pinter banget gitu kan, mungkin gak sih? Berarti tahap 1 emang harus tinggi. Karena memang kita butuh tinggi buat sih. Buat ngangkat kopernya. Malah yang ada ngerepotin aku, bukan ngebantu passengers ya. Salah. Oke, berarti harus memang itu persyaratan utama ya. Berat badan, tinggi badan. Next apa? Next pede sih, pede aja. Kita kadang-kadang kalau ketemu interviewer suka gugup kan. Udah pede aja karena kita di bidang jasa dan kita juga frontliner. Jadi kita harus pede kayak nyampein memberikan jasa ke penumpang itu. Jadi waktu interview ya jangan takut lah, mereka juga kalau misalkan galak-galak cuma menggertak aja gitu. Jadi pede walaupun mungkin skill bahasanya nggak terlalu bagus. Ya, mungkin bisa nggak terlalu ini kok. Bisa learning by doing mungkin ya, sambil nanti dipraktekin. Kalian pede dan kalian ada bener-bener passionate di bidang ini, pasti bisa lihat kok. Kalau kesehatan fisik apa? Fisik jelas sih kalian. Maksudnya penyakit-penyakit yang kayak mungkin jantung, paru-paru tuh nggak boleh, mungkin sehat dan terbebas dari penyakit-penyakit itu nggak sih, kayak pernafasan ya. Lebih ke mata sih. Mata ya. Sama. Jadi juga kita kan sebelum cek kesehatan, sebelum di interview ada cek kesehatan juga. Itu yang dicek tuh mata, urin, darah, gigi, segala macam sih. Jadi sebenarnya memang sebetulnya semuanya harus harus sehat, fit. Kayak maksudnya darah juga buat dari narkoba dan obat-obatan terlarang juga. Mata nggak boleh minus ya? Mata boleh minus, tapi nggak boleh banyak-banyak. Ya maksimal 2 kalau nggak salah. Maksimal 2 tuh. Jadi buat kalian ya kadang juga ada yang suka suka minder karena mereka bilang aku pakai kacamata aku minus. Boleh kok kalian pakai soft lens ya. Boleh pakai soft lens. Soft lens bening, tapi ya jangan soft lens yang baby eyes. Kamu mau ngapain? Iya. Jadi dari tadi yang kamu bilang itu nggak harus pinter, nggak harus. Maksudnya lebih ke pembawaan, personality, kemauan untuk belajar mungkin. Terus ya apalagi ya buktinya ini aja contoh nyata nih ya. Jadi kan kalau orang. Tapi kalau aku sih pengecualian sih karena kan aku perfect. Kamu kena perfectnya dari mana? Coba kasih tahu aku sama penonton. Apa maksudnya ini? Visual 100. Visual 100 terus tinggi perfect. Badan six pack. Coba mau aku suruh tunjukin. Kamu bilang six pack. Boleh. Enggak guys. Terus lagi di rumah aja nih banyak makan saya nih. Tapi kamu disuruh nggak sih, kan kamu buncit? Disuruh olahraga nggak sih? Harus maksudnya perfect, figurnya harus fit. Mungkin karena enggak sih, karena kita dilihatnya dari berat badan. Iya karena kelihatan dari berat badan. Ketika ditimbang aku masih beratnya enggak over. Cuma ini perut aja nggak bersahabat gitu. Tapi kalau misalnya kelihatan udah kayak kancingnya udah mau copot, itu baru mungkin dikasih tahu, ditegur kali ya. Iya, dan kalau misalkan di atas kan kita pakai vest jadi ketutupan lah. Begitu, banyak cheatingnya ya. Terus ini aku mau nanya nih, waktu aku muda, sekarang sih masih muda juga ya. Maksudnya pas aku kayak berapa tahun yang lalu lah ya, misalnya kalau mau jadi pramugari itu mungkin sekitar 10 tahun ya. Kalau misalnya anak cewek mau jadi pramugari itu kayak salah satu yang mungkin pekerjaannya tidak dihimbau lah sama orang tuanya. Mungkin yang kenapa? Karena katanya lingkungannya nggak sehat. Jadi kayak politik di dalam industri penerbangan tuh kencang banget. Let's say misalnya kamu kalau misalnya nggak deket sama pilot atau sama senior kamu nggak akan dipakai. Jadi jam terbang kamu dikit. Jadi kamu dibully lah kayak gitu. Jadi kamu harus mau melakukan apa saja yang diminta oleh pilot atau senior di maskapai itu misalnya kayak gitu. Bener nggak sih gitu? Jadi kita cewek tuh kurang bisa jaga diri lah di sana gitu. Itu sebenarnya pemikiran lama sih, karena sekarang itu udah nggak kayak gitu. Memang dulu katanya sih waktu aku zamannya aku belum masuk sini juga katanya memang dulu penerbangan seperti itu ya. Cuman sekarang enggak kok, udah sehat banget. Kalau misalkan kalian mau terbang nggak seperti itu. Memang ada ininya, ada tim schedulingnya juga. Dia yang ngasih schedule tiap bulan gitu. Jadi udah nggak ada kayak request pilot gitu udah ada. Politiknya udah
udah bersih sih. Udah bersih ya. Jadi benar-benar fair sesuai ya itu schedule tadi sesuai biar schedule. rata Dan gitu random kali. juga, iya. Oh. Siklusnya random. Dan kalau misalkan yang pramugari gitu, kenapa mungkin disuruh orang tuanya nggak boleh masuk pramugari? Iya kan gitu kan. Kenapa enggak? Takut itu, jadi itu sih dari kitanya sendiri sih sebenarnya. Kalau misalkan kita bisa bawa diri, terus jaga pergaulan juga gitu, bisa aja. Itu kan kalau kayak gitu, itu kan di mana aja. Kalau misalkan tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya, bisa dari influencer, bisa juga kalau memang Ya siapa aja sih bisa, aja sih benar. Berarti udah nggak ada. Kalau dulu kan kayak jangan nanti dipakai sama pilot, udah nggak ada ya kayak gitu ya. Udah basi. Iya sih, zaman juga sudah berubah guys. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah jadi orang tua gitu ya, mungkin berilah kesempatan anaknya untuk menjadi apapun yang dia mau, termasuk misalnya mau jadi pramugari atau pramugara. Betul. Ya. Masih banyak juga sih teman-teman aku yang masih dia ada kayak juga gitu. Yang pengen jadi pramugari, cuma orang tuanya larang karena ini dia bilang takut nanti kamu mati. Sama yang kayak aku bilang tadi. Iya, karena bayangan orang awam gitu sih. Mereka bilang mereka lebih banyak takutnya daripada keberanian untuk mencobanya ya, maksudnya kesempatan-kesempatannya. Kalau misalkan pengen jadi pramugari harusnya didukung sih sebenarnya. Betul. Ya karena ya balik lagi, setiap pekerjaan apapun dimanapun pasti ada resikonya. Yes. Ya, cuman ya do your best aja gitu. Betul. Loh ya, jangan sampai ketakutan itu menghambat kesempatan. Ya, gerak aja, gerak dulu pokoknya. Ini iklan banget. Iya, ada iklannya. Enggak. kayak pernah denger gitu di mana gitu ya. Oke, ya, jadi gerak itu dulu ya. aja pokoknya pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Oke. Jadi pesan-pesan kamu terakhir buat teman-teman apa nih? Pasti menurut aku yakin sih. Pramugara tuh ada di sepersekian persen mimpi anak-anak muda gitu. Iya, siapa sih yang nggak mau itu prestis. Terus kayak ya itu kerjaannya tuh terlihat enak tapi membanggakan, bisa traveling, bisa ini, bisa itu gitu maksudnya. Dan ya terbukti kamu kan bisa dari yang ini ya, Gema ya. Kuliah nggak bener, ya kan? Kuliah nggak lulus. Achievement. Gak gitu juga. Kuliah nggak lulus, ya Gem ya. Terus orangnya kayak gini, petakilan, pecicilan. Perfect lah. Pinter banget, enggak jangan kan banget guys, pinter aja enggak kan? Gem, apa sih skill kamu yang lebih ke selain personality yang jenius gak sih? Yang pelawak ini? Lebih ke jenius gak sih? Jenius dalam menghibur orang kali ya. Ya enggak sih? Iya, aku juga gak pinter-pinter banget sih sebenarnya. Enggak usah pakai banget. Enggak pinter. Iya enggak sih? Ya maksudnya kayak tadi kamu bilang bahasa Inggris juga pas-pasan tapi maksudnya ternyata kamu bisa loh gitu dengan kamu yang jadi diri sendiri ini, kamu ternyata bisa gitu jadi pramugara. Ya buat kalian yang masih takut sebenarnya jangan biarkan ketakutan itu membelenggu kalian. Anjay. Savage. Terus yang penting kalian percaya dulu dan jangan jadi orang lain sih. Harus gini, harus gitu. Nanti kalian berubah untuk misalnya bisa jadi pramugara gitu ya. Orang luar juga bisa lihat gitu kalau misalkan kamu real gitu, pasti dan kalau udah real tuh pasti kalian bisa ngeluarin warna kalian sendiri gitu, dan pasti itu orang bisa kayak apa ya, kalau suka ya pasti ambil kalian gitu. Pokoknya jangan takut, langsung aja kalau misalkan ada hubungi. Kalau salah jadi kalau misalkan ada recruitment agent, dicoba. Benar. Kadang orang-orang suka takut duluan gitu, lihat ada recruitment, dan persyaratannya banyak banget. Ini jujur iya sih. Itu kan? Salah satu yang bikin ciut nyali sih, lihat persyaratannya banyak banget gitu. Tapi ini guys bukti nyata. Ini bukti living proof dia ada. Jadi aja. Iya. Semua bisa kok. Aku aja bisa, masa kalian nggak bisa. Oke. Udah itu ya. Yes. Berarti thank you loh udah mau berbagi. Nanda, karena jujur sama-sama. Aku juga kepo. Aku juga pengen tahu gitu. Sebenarnya kadang aku suka ngeliatin pramugari tuh ngapain aja sih, sekepo itu sama pekerjaan itu, di belakang tuh ngapain aja sih. Terus habis ini mereka turun, mereka istirahat nggak ya gitu. Jadi karena aku sekarang punya teman pramugara yang bisa aku tanya apapun yang aku mau, jadi aku kayak oh gitu. Mungkin nanti kalau misalkan mau kontak pilot juga ada. Maksudnya kamu ngejodohin aku? Enggak, mau terbang, maksudnya terbang ke
kemana gitu. Ya boleh lah di belakang Randy, boleh lah kalau ada pilot yang single. Kalau Randy kan nggak bisa nemenin. Ya thank you ya Gam, thank you banget. Terima kasih banyak. Thank you. Terus ya. Senang aku lihat temen aku sukses. Wes. Enggak, senang sih lihat aku sukses. Soalnya guys, aku mau berhenti muji-muji dia ya. Pokoknya semoga pandemi cepat berakhir. Amin, semoga amin banget. rezekinya Amin bisa paling balik serius. lagi ya kayak yang awal. Amin, Jangan amin, lupa banyak-banyak berdoa biar Amin. selamat terus. Amin. Sukses juga buat Nanda dan Step by Step ID. Thank you Lancar. guys. Komen kalau masih ada pertanyaan nanti atau ini follow juga, dia punya Instagram kok walaupun dia pramugara, dia eksis di sosial media juga dan dia dancer. Kalau misalnya belum pada tahu, Gema dulu anak WTF. Dan kalau misalnya suka K-pop, ngikutin dunia K-pop cover pasti tahu WTF. WTF what the fuck? What the fuck bukan sih? Work from home. We WTF. are Tampan Family. Serius kepanjangan itu enggak. Iya, Iya, dulu itu, dari artinya. pokoknya dia udah pernah ke Korea juga ngewakilin Indonesia. Sebenarnya dia ya pokoknya karirnya itu tidak tercermin dari apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi ini sosial medianya aku tulis, aku taruh di description box juga. Kalau misalnya kalian kepo bisa langsung DM, boleh nggak? Boleh banget kalau mau nanya-nanya. Tapi jangan gimana. annoying ya. Tapi jangan Boleh, sampai annoying iya. ya gitu. Ya, sesuai ini aja sih. Kalau Jadi mau nanya-nanya pamrih tentang, ya. Apa? Pramugara gimana ininya, apa cara biar ininya lebih lanjut, bisa sih DM aja langsung. Ntar Iya. aku bantu sih. Dijawab nggak? Ada kelasnya tapi nanti. Ada kelasnya dikumpulin, di charge. Pinter memang gini. Udah. Feel free aja. Oke guys, bye. Bye.